Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhun al-Arif Bilal wasil wal musil ilallah. As-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghas Saifullah Masrul Qaddasallahu sirahu. An-nafsu hiyal jauharul bukhariyul latif al-hamil liquwatil haya wal hissi wal harakatil iradiyah. Kata Bang Resabah di dalam Fadailus Syuhur ketika membahas mengenai mujahadatun nafsi, Bang Sabah menjelaskan mengenai hakikat nafsu itu, atau Bang Sabah menjelaskan diskusi para ulama mengenai hakikat nafsu. Di antaranya beliau mengutip ta'rif penjelasan yang diberikan oleh Imam Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat, bahwa nafsu itu al-jauharul bukhariyul latif. Nafsu itu adalah jauhar. Kalau kita belajar ilmu tauhid atau di dalam ilmu filsafat itu ada yang dikatakan jauhar, ada yang dikatakan arad. Jauhar itu adalah zat, substansi, suatu entitas. Sedangkan arad itu sifat yang berdiri, yang menempel pada jauhar. Jadi nafsu itu bukan sifat, tetapi nafsu itu adalah jauhar. Suatu substansi yang berdiri sendiri. Suatu zat lah katakanlah. Sesuatu yang maujud, yang ada, tetapi al-Bukhariyul latif. Sifatnya itu abstrak, tidak kasat mata, berupa benda halus. Seperti uap, ya, seperti angin dan lain sebagainya, ada, terasa, tetapi tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Itulah nafsu. Nafsu itu al-hamil liquwatil haya. Nafsu itu adalah sumber daya kehidupan. Kehidupan manusia. Daya hidup manusia. Jika manusia tidak memiliki nafsu, maka akan hilang kehidupan dari dirinya. Di antara seorang manusia, hidup itu karena sebab memiliki nafsu. Maka dalam konteks mujahadatun nafsi, yang dimaksud memerangi nafsu di sini adalah bukan membunuh nafsu, karena nafsu itu diperlukan bagi kehidupan manusia. Tetapi yang dimaksud dengan mujahadah yang dibimbingkan oleh guru mursyid kepada kita semua adalah memerangi untuk menundukkan, untuk mengendalikan, supaya daya hidup kita terkendali, terarah sesuai dengan aturan syariat. Wal harokah wal hissi, dan bukan sekadar daya hidup nafsu itu, tetapi juga daya indrawi. Kita bisa merasa, bisa melihat, membedakan mana yang indah dipandang mata, mana yang tidak, mana suara yang merdu, mana yang tidak, mana makanan yang lezat, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Berbagai indrawi, panca indera yang ada pada tubuh kita, itu diantaranya digerakkan, daya utamanya adalah nafsu. Wal harokatil irodiyah, dan nafsu itu pula yang menggerakkan manusia secara sadar. Gerakan-gerakan manusia. Kita membuka HP hari ini, pagi ini kita membuka HP, kita tidak membuka TikTok, kita tidak membuka Facebook, tidak membuka yang lain, tetapi kita membuka Zoom untuk ikut manakib. Itu digerakkan, diantaranya yang menggerakkan adalah nafsu. Wasammahal hakim aruhal hayawaniyah. Para filsuf menamakan nafsu itu dengan ruh hayawani. Itu tadi daya gerak manusia. Wahiyal wasitatu bainal qalbil ladzi huwa nafsun natiqah wa bainal badan
Nafsu itu adalah wasitoh. Ia berada di tengah-tengah. Perantara antara kolbu yang merupakan nafsu natiqoh. Jadi kalau kita bicara terminologi, istilah-istilah yang berkaitan dengan nafsu itu, ada yang mengklasifikasi nafsu, membagi nafsu itu dari kecenderungannya. Ada yang mengatakan nafsu bahimiyah. Nafsu bahimiyah itu kecenderungan daya gerak, daya indrawi nafsu, kemudian daya hidup nafsu, ya, daya hidup seseorang yang orientasi kehidupannya, pergerakannya, indrawinya hanya berkaitan, ditujukan, digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat kelezatan badaniah, seperti layaknya hewan ternak, makan, minum, kawin. Nah, itu saja orientasi kehidupannya. Maka jika nafsu manusia seperti ini, daya gerak manusia hanya berkaitan orientasi hidupnya dengan makan, minum, kawin, dan lain sebagainya, para ulama menyebutkannya dengan nafsu bahimiyah. Nafsu yang sifatnya seperti hewan ternak. Makan dia semangat, urusan tidurnya doyan, kawinnya, tetapi untuk urusan ibadah dia bermalas-malasan. Ini nafsu bahimiyah. Kemudian ada yang mengistilahkan juga nafsu sabu'iyah atau godobiyah. Tadi nafsu bahimiyah, nafsu syahwatiyah berkaitan dengan syahwat, kepuasan lahiriah. Adapun nafsu sabu'iyah adalah daya gerak nafsu, kecenderungan nafsu yang orientasinya itu seperti binatang buas. Dia memiliki emosi yang tidak terkendali seperti binatang buas yang menerkam mangsanya. Nah, mudah terpancing emosinya. Di dalam pikirannya, bagaimana caranya saya bisa mengalahkan orang lain? Bagaimana caranya orang itu ada di bawah kaki saya? Bagaimana caranya orang-orang tunduk kepada saya, menghormati saya? Inilah daya gerak nafsu sabu'iyah. Ada nafsu natiqoh. Tadi kan kolbu itu di dalam istilah mujahadah di sini disebutkan dengan nafsu natiqoh, yaitu kecenderungan nafsu untuk berpikir, memilah dan memilih mana yang baik. Oh, makan itu memang penting, perlu. Kurang makan itu menyebabkan bahaya. Lemas dalam ibadah bisa menyebabkan sakit, tetapi kalau kebanyakan makan juga tidak baik. Orang yang orientasi hidupnya hanya memikirkan makanan akan tercela di hadapan manusia. Bayangkan kita punya teman untuk urusan makanan, wah dia nomor 1. Tidak pakai diundang dia datang. Tapi untuk urusan ibadah diajak manakib, Masya Allah. Sulit sekali. Tentu akal, nafsu natiqoh, kolbu di sini disebut nafsu natiqoh, ya, yang mempunyai daya pikir, ketika dia benar-benar memikirkan hal itu dengan sungguh-sungguh, dia tahu. Maka nafsu bahimiyah itu penting, tetapi mesti dikendalikan. Nah, kekurangan nafsu bahimiyah itu bahaya. Kelebihan nafsu bahimiyah berbahaya. Maka nafsu natikoh berupaya untuk mengendalikannya. Kolbu itu mengendalikan nafsu bahimiyah itu. Sifat ada di tengah dikendalikannya nafsu bahimiyah antara kekurangan dan kelebihan tadi, kekurangan makan ataupun kelebihan makan, kawin dan lain sebagainya, menjaga nafsu bahimiyah seimbang secara proporsional dikatakan sebagai sifat ifah. Ifah artinya ifah itu dia mulia, bisa menjaga dirinya.
Dia hidup tidak hanya untuk urusan perut dan lain sebagainya. Dia butuh makan, tetapi kehidupannya bukan hanya sekedar untuk memuaskan nafsu syahwatnya dan lain sebagainya. Kemudian akal pula berperan penting. Kolbu itu sendiri, nafsu natiqoh, dalam mengendalikan nafsu sabuiyah tadi. Kalau tidak ada nafsu sabuiyah atau godobiyah, tidak ada emosi di dalam diri, berbahaya juga. Keluarga dihina, kemudian agama dihina, keluarganya dilecehkan, ia tidak marah. Ini berbahaya. Tetapi kelebihan nafsu godobiyah, kelebihan nafsu sabuiyah juga tidak baik. Maka menjaga keseimbangan antara keduanya, kata para ulama, ya, menjaga nafsu sabuiyah secara proporsional, itulah sifat mulia yang dikatakan sebagai syaja'ah, pemberani karena benar. Bukan penakut dia berani. Bukan juga nekat, terlalu berlebihan, tetapi seimbang. Inilah nafsu sabuiyah, godobiyah yang proporsional. Kemudian nafsu natiqoh itu sendiri, ya, dalam pembahasan tadi, dalam mujahadah itu, akal, ya, kecenderungan manusia untuk berpikir, kekurangan daya pikir itu tidak baik. Mudah dibohongi orang, mudah ditipu orang. Jangan ikut-ikut ajaran ini katanya. Jangan asal zikir, jangan asal ikut thariqah, jangan ikut ajaran karena tidak tahu ilmunya, ya ikut saja. Dibodohi orang. Tapi daya pikir yang berlebihan tidak dikendalikan oleh syariat juga berlebihan. Cerdas, tetapi kecerdasannya digunakan untuk mengelabui orang, untuk menipu orang. Orang bodoh mencuri hanya motor, hanya apa? Hanya pohon, hanya benda ayam, hewan ternak. Tetapi orang pintar mencuri motor bukan motornya saja, bisa dengan pabrik-pabriknya ia curi. Orang pintar mencuri pohon bukan hanya satu pohon, hutan-hutannya bisa dia curi. Inilah kecerdasan yang tidak terkendali. Nah, maka kita belajar zikir itu adalah menjaga keseimbangan nafsu-nafsu yang tadi dikatakan itu, kecenderungan daya gerak hidup kita. Karena nafsu itu penting sebagai daya hidup, daya gerak, dan daya indrawi. Tetapi jika nafsu itu tidak dikendalikan, maka akan menyebabkan bahaya dan mudarat di dalam kehidupan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang hidupnya itu mengejar orientasi nafsu yang begitu rendah? Ia hidupnya hanya sekedar demi kepuasan jasmani saja. Ia rela melakukan apapun asal kepuasan jasmaninya terpenuhi demi memuaskan hawa nafsunya saja. Nah, maka nafsu itu, kata pengersa Abah, ada di tengah antara kolbu dengan badan. Kalau kolbu tadi kaitannya dengan alam ruhani, alam uluwi, sifatnya samawi, mulia, luhur, tinggi. Keinginan kolbu, orientasi kolbu berkaitan dengan hal-hal yang luhur. Dia menginginkan ilmu pengetahuan, dia ingin mengetahui hakikat, dia ingin ibadah, dia ingin khusyuk, dia ingin sabar, dia ingin syukur, dan segala sifat mulia yang lainnya. Kecenderungan kolbu yang tadi natiqoh itu, karena dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bagus, mana yang lebih bagus, mana yang indah, mana yang tidak. Itulah kolbu, alam ruhani, alam uluwi, alam samawi, sifatnya tinggi. Tetapi kalau badan, tadi sekali lagi, nafsu ada di tengah antara kolbu dengan badan. Badan itu sifatnya sufli, rendah. Orientasinya tadi hanya berkaitan dengan kenikmatan jasmani, kenikmatan sementara. Ardi dia seperti tanah, ya. Kalau kolbu seperti langit, luhur, mulia, tinggi. Sedangkan badan itu seperti tanah, rendah. Jadi nafsu itu dalam konteks ini tergantung di mana nafsu itu dibawa, dikendalikannya.
Kalau nafsu dibawa ke arah yang sifatnya badani saja, maka menjadi hina, menjadi rendah orientasinya. Tetapi kalau nafsu dibawa kepada yang sifatnya samawi, dikendalikan oleh kolbunya, maka nafsu itu menjadi mulia. Nah, maka ada istilah yang menarik di dalam Fadlul Syuhur ini. 2 menit lagi, mudah-mudahan bisa. Ini al-musyari ilaihi fil Qur'anil Karim bisyajaratil mubarakati zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Nafsu itu diisyaratkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 35 yang kita baca di dalam surat Isra ya, sebagai syajarah mubarakah. Pohon yang diberkahi yaitu pohon zaitun yang tidak di timur, tidak juga di barat. Jadi nafsu itu tidak di timur, tidak di barat. Ya, itu kenapa? Dia di rutbatil insan biha. Karena derajat manusia bisa naik karena sebab punya nafsu, tapi tadi nafsu yang dikendalikan. Dibawa kecenderungannya ke arah samawi, ke sifat-sifat mulia. Likauniha laisat min syarqi alamil arwah al mujarradah, karena nafsu itu bukan berasal dari timur, dari arah timur, dari alam arwah yang murni. Itulah qalbu. Sebelum ruh kita sebelum bergabung dengan jasad ya, ruh itu hanya berupa alam ruhani murni, tidak berkaitan dengan duniawi, dengan jasmani. Tetapi ketika ruh bergabung dengan jasad, disitulah ada nafsu, karena ada kebutuhan yang berkaitan dengan duniawi, yang berkaitan dengan jasmani. Tetapi nafsu juga bukan murni la min gharbi alamil ajsam al-kasifah, bukan murni semata-mata alam kasat mata, bukan seperti badan, bukan. Nafsu itu ada di tengah-tengah. Yang menarik adalah istilah timur dan barat. Alam ruhani disebut dengan istilah timur, dan alam jasmani disebut dengan barat. Kenapa? Karena syarqun itu di satu sisi bermakna syaroko, bermakna isyrok, bermakna syuruk, yaitu cahaya. Sedangkan gorbun, goroba adalah tenggelam. Maksudnya apa? Nafsu itu tadi kalau dibawa kepada ke alam rohani, dikendalikan oleh kolbu, kecenderungan nafsunya dikendalikan, dibawa kepada sifat-sifat yang mulia, daya geraknya digunakan untuk ibadah, untuk mencari ilmu dan lain sebagainya, maka membuat nafsu itu bercahaya. Syarkun. Sedangkan kalau nafsu hanya dibawa untuk urusan badan saja, itulah ghoroba, tenggelam nafsu itu di dalam kehinaan. Inilah kita belajar zikir untuk mengendalikan nafsu kita. Tidak ada alat tali kekang yang paling utama yang bisa mengendalikan nafsu kita supaya proporsional, tepat, sesuai dengan syariat dan lain sebagainya, demi kemajuan hidup manusia, kesejahteraan, kemajuan lahiriah, kesejahteraan batinnya, melainkan dengan 2 zikir yang sudah ditanamkan, yang sudah dibimbingkan oleh guru mursyid kita kepada kita semua. Itulah alat yang efektif untuk kita mengendalikan daya hidup kita, daya gerak kita menuju alam samawi, menuju alam rohani, menuju sifat-sifat mulia. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, istiqomah, mengamalkan zikir yang sudah dibimbingkan, dikabul segala hajat kita, dimudahkan segala urusan kita. Terima kasih kepada Bunda Haya yang menjadi wasilah kita bisa khidmat pada pagi hari ini. Saya secara pribadi pagi hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Suyatno yang sudah mengatur jadwal. Semestinya saya besok, tetapi karena ada halangan jadi pada pagi hari ini. Kepada para wakil talqin dan para petugas semuanya, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.